Karena keluar dari ruangan ini, Anda akan menemukan dua persepsi. Bahkan tiga, yang langsung mengharamkan secara mutlak. Pokoknya musik gak boleh. Gak boleh, haram hukumnya. Udah gitu handphonenya bunyi. Tang ting tung ting, tang ting tung, tang ting tung. Repot. Misal, contoh ya. Jadi handphone pun seperti itu. Jadi kalau kita belum bisa meninggalkan musik, jangan mencaci orang-orang yang tidak suka musik. Yang kami lihat itu banyak sekali orang yang belum bisa meninggalkan musik, bukannya meminta kepada Allah agar bisa meninggalkan perbuatan tersebut, malah mereka mencari-cari dalih, mencari-cari alasan untuk menghalalkan musik. Bahkan orang-orang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaum muslimin semuanya yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya yang belum subscribe, tolong klik subscribe untuk dukung channel ini menuju 10.000 subscriber. Syukron, jazakallahu khairon. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas video Uwah yang mempermasalahkan nada dering HP saat ceramah tentang musik. Dan banyak juga netizen yang menghalalkan musik. Mereka itu mengatakan bahwa mustahil di zaman sekarang kita mengharamkan musik. Dan mereka juga menyebar syubhat bahwa HP ini juga alat musik, dan kalau nonton YouTube juga ada musik yang lewat dan lain sebagainya. Nah, untuk membantah statement tersebut, kita simak penjelasan Ustadz Salafi yang satu ini. Bismillah, ada subhat sebagian kawan kita yang mengatakan kalau musik itu haram, maka handphone itu harus dibuang katanya. Karena ini adalah alat musik. Maka ini adalah keliru ya. Karena handphone itu bukan alat musik, tapi alat untuk menelepon. Sesuai dengan namanya kan. Ini kan handphone genggam. Jadi alat-alat musik yang selalu dibahas oleh para ulama tentang keharamannya, itu yang memang maklum sudah dipakai untuk bermain musik. Makanya seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Nawawi, dan ulama yang lain ketika membahas alat-alat musik yang mereka bahas adalah tumbur, mizmar, autar, syababah. Itu yang selalu dibahas adalah alat-alat seperti itu. Seperti seruling, kecapi, gitar, dan lain sebagainya. Karena alat-alat seperti itu memang sudah maklum, itu sudah biasa dipakai untuk bermain musik ya. Tapi kalau handphone, ini kan kalau handphone ini tidak mau ada musiknya, ya jangan diisi musik dong. Terus kalau ada orang mengatakan, itu nada dering di handphone ada musiknya Ustaz, ya tinggal ganti saja, apa susahnya? Gampang kan? Mengganti nada dering, diganti dengan suara angin, diganti dengan suara sungai, diganti dengan suara laut, diganti dengan suara orang bicara, diganti dengan banyak sekali suara-suara yang halal, diganti dengan selain musik, bisa kok itu, apa susahnya? Gampang sekali ya. Nah, betul kata beliau kaum muslimin, nada dering dan alarm di handphone itu bisa diganti, jadi buat apa dipermasalahkan? Kita lanjut videonya. Terus kalau kita biasa misalnya buka-buka Facebook tentang pengajian, tentang ceramah-ceramah, artikel-artikel, terus tiba-tiba misalnya ada sesuatu yang muncul, ada musik, ya tinggal kita lewati saja ya. Jadi sebenarnya banyak cara ketika kita menemukan di dalam handphone ada musiknya, atau ada yang berbau maksiat, atau ada gambar-gambar yang membuka aurat, itu kan tinggal lewati saja. Jadi beda kasusnya ketika kita sengaja menyimpan dengan ketika yang tidak disengaja lewat, itu kan lain cerita. Itu sama kasusnya. Misalnya antum sedang di rumah sedang membaca Al-Quran, kemudian tiba-tiba ada mobil lewat. Mobil itu ada musiknya, terdengar beberapa detik oleh telinga antum. Apakah antum yang mendengar itu dihukumi haram? Ya tidaklah. Tidak, beda kasusnya. Antum sengaja di rumah memutar musik, itu lain lagi. Jadi jangan samakan dengan pendengar sepintas yang antum tidak sengaja dengan antum sengaja memutar di rumah sendiri. Itu sama seperti itu kasusnya. Di handphone pun seperti itu. Jadi kalau kita belum bisa meninggalkan musik, jangan mencaci orang-orang yang tidak suka musik. Yang kami lihat itu banyak sekali orang yang belum bisa meninggalkan musik, bukannya meminta kepada Allah agar bisa meninggalkan perbuatan tersebut, malah mereka mencari-cari dalih, mencari-cari alasan untuk menghalalkan musik. Bahkan orang-orang yang mengingatkan dia agar meninggalkan musik itu dicaci maki, dihujat. Nah, orang-orang seperti itu nanti akan sulit mendapatkan hidayah. Jadi ketika ada orang menasihati, bukannya difilter, disaring, direnungkan, bukan. Orang langsung dilawan, mencari dalih. Nah, orang-orang seperti itu nanti akan sulit menemukan kebenaran dan akan sulit untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Baiklah kaum muslimin, itulah tadi penjelasan dari Ustadz Daswan Setiawan. Jadi dari penjelasan beliau kita tahu bahwa berbeda hukum mendengarkan musik dengan sengaja dan tidak sengaja.
Dan dia tadi juga menjelaskan kalau kalian itu belum bisa meninggalkan musik, jangan mencari-cari alasan dan pembenaran. Seperti mereka bilang di YouTube itu pasti ada musiknya, handphone kalau bunyi ada musiknya, apalagi sampai mengejek orang yang mengharamkan musik. Seperti Uwah saat ceramah tadi kan kesannya menertawakan orang yang mengharamkan musik. Dan berikut adalah penjelasan Ustadz Firanda Andirja tentang hukum saat tidak bisa menghindari mendengarkan musik. Jika kita pergi ke tempat makan atau mall, pasar, pasti ada musik yang dimainkan. Sikap kita bagaimana, Ustaz? Ini wallahu alam bisawab, kalau di tanah air kita disebut dengan mimma ta'umu bihi balwa, yaitu perkara yang tidak bisa kita hindari. Maka mudah-mudahan Allah ampuni, karena kita tidak sedang mencari untuk mendengar musik, tapi di mana-mana kita dengar musik. Kalau kita harus meninggalkan musik sama sekali, saya nggak bakalan ke Bali. Kenapa? Karena di pesawat pun saya dengar apa? Musik. Belum saya ketemu pramugari, macam-macam ya. Repot. Terus gimana saya mau ke sini ceritanya? Ya, saya tidak akan pernah ke sini. Beda kalau kita di Madinah. Di Madinah, masya Allah, kita masuk mall, kita dengar mengaji, murotal dalam mall. Ini tidak, subhanallah, di Madinah itu indah. Masuk mall dengar apa? Murotal. Di sini langsung saya ke mall, sholat di mall, musik masuk ke musola ya repot. Ya. Bahkan beberapa hari yang lalu ya, saya pergi makan di suatu restoran, subhanallah. Yang diputar oleh pemilik restoran lagu-lagu tahun 90-an. Semua lagu itu saya hafal. Lagu ganti, kan makan lama, lagu ganti baru lagi itu tahu lagi lah, subhanallah. Sampai ada salah satu teman yang tegur, mbak tolong matikan mbak. Ini repot mbak, matikan, kata mbak tersebut. Tidak bisa mas, banyak orang yang mau dengar. Repot kita gimana? Mungkin kalau bikin restoran sendiri, kira-kira dia bilang begitu. Ya, gimana lagi? Ya, ini perkara yang sama seperti menundukkan pandangan. Tidak bisa kita tundukkan pandangan, susah. Mau kemana-mana pasti ada yang apa? Kelihatan. Antum naik motor pasti ada kelihatan. Di mana tundukkan pandangan, nabrak nanti. Terus astagfirullah. Jangan alhamdulillah ya. Astagfirullah ya. Ya, ada perkara-perkara yang tidak bisa kita hindari. Bukan kita menggampangkan, tapi tidak bisa kita hindari sama sekali. Betul kata Ustadz Firanda, dalam hal ini kita tidak menggampangkan, tapi ini memang perkara yang tidak bisa kita hindari sama sekali. Kita lanjut videonya kaum muslimin. Seperti ikhtilat, seperti terbukanya aurat, seperti dengarnya musik. Ya kita, ya sudah, mau kemana lagi? Mau ke restoran ada musik, mau kemana ada musik. Ya masa ke restoran, ke masjid, di masjid aja nggak ada musik. Ya kita kan ingin ke pasar, ke pasar gimana? Ke pasar nggak boleh lihat aurat, kalau gitu nggak bisa ke pasar. Terus gimana caranya? Tanam beras sendiri dong. Ya gimana caranya? Enggak. Ini di luar kemampuan kita. Luar apa? Kemampuan kita. Maka bukannya kita menggampang-gampangkan. Kalau ada restoran yang tidak ada musik, ke situ. Tapi kan tidak susah, tidak gampang seperti itu. Kalau kita masuk restoran ya tidak mungkin kita melarang, itu restoran bukan milik kita. Saya punya teman ya. Dia bintang orang Saudi, punya bintang di sini ya. Dia datang cerita sama saya kemarin ke Indonesia. Saya lagi makan, mereka putar musik. Maka saya teriak, matikan itu. Akhirnya mereka matikan. Karena dia orang Saudi. Kalau kita matikan dipanggil polisi, kita ditangkap ya. Ya mungkin mereka segan atau bagaimana, ada tamu. Akhirnya benar-benar dimatikan ya. Tapi kan tidak semudah itu. Kalau antum teriak-teriak dia bilang musik haram, antum dikira orang gila ya. Padahal itu mazhab Syafi'i. Dalam buku Syafi'i, dalam kitab fikih Syafi'i manapun mengharamkan apa? Musik. Antum tanya ulama-ulama atau dai-dai yang berdakwah dengan musik-musik, buka buku mazhab Syafi'i, buku manapun pasti mengharapkan apa? Musik. Namun mereka tidak mengamalkan mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Jadi maksud saya, mudah-mudahan tidak berdosa, karena bukan itu yang kita cari. Baiklah kaum muslimin, jadi itu tadi penjelasan dari Ustadz Firanda Andirja. Dari penjelasan beliau kita tahu bahwa kita tidak dibebani sesuatu yang di luar kemampuan kita. Dan betul kata beliau tadi, bahwa orang yang menghalalkan musik itu mengaku bermazhab Syafi'i, tapi saat bicara tentang hukum musik mereka tidak memakai mazhab Syafi'i. Contohnya Uwah yang menafsirkan Al-Quran dengan penafsirannya sendiri, lalu menyebut Asy'ara sebagai surah musik dan Hasan bin Sabit sebagai pemusik. Dan di sini saya juga sampaikan untuk tidak saling menghujat tapi saling menasihati dan meluruskan. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.